Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Nah, sekalian kita lanjutkan pelajaran tahsin kita yang masih dalam kitab Fathur Rabbani fi Taysir Tilawatil Quran. Nah, kita masih membahas kitab ini yaitu pada bagian hadis-hadis yang diriwayatkan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang itu memotivasi kita untuk mempelajari Al-Qur'an. Ya, min aqwali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anil Qur'an. Khairukum sudah man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu, jangan lupa dihafal. Al-mahiru bil Qur'an ma'a as-safara kiramil barara walladhi yaqra'ul Qur'an wa yata'ta fihi wa huwa alaihi syakkun lahu ajran, juga sudah. Inna lillahi 'alina minan nasi qalu man hum ya Rasulullah qala ahlul Qur'ani hum ahlullah wa khassatuh, sudah. Kemudian yang terakhir kemarin yuqalu li sahibil Qur'an iqra' warqa warattil kama turattilu fi darid dunya fa inna manzilataka 'inda akhiri ayatin kunta taqra'uha. Nah, sekarang kita akan membahas motivasi kita dari hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud ya, radhiyallahu ta'ala anhu, yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi ya, dan juga dikeluarkan oleh Imam Nawawi di buku beliau yang berjudul Riyadhus Shalihin. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan", barang siapa yang membaca satu huruf saja, min kitabillah, dari kitabullah yaitu Al-Quran, falahu, maka bagi dia, bihi, dengan sebab ia membaca Al-Quran itu, hasanatun, ditulis sebagai satu buah kebaikan. Wal hasanatu, dan satu buah kebaikan itu, bi asyri amsalihha, dilipat gandakan ya 10 kali lipat ya, dari pahala satu kebaikan. Artinya satu kebaikan pahalanya 10 kali lipat. La aqulu alif lam mim harfun, saya enggak mengatakan, kata sabda Rasulullah, saya tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf. Walakin, akan tetapi, alifun harfun, alif itu satu huruf, walamun harfun, lam satu huruf, wa mimun harfun, dan mim adalah satu huruf. Nah, namun sekalian, ini adalah sabda Rasulullah yang kalau kita mencermati bagaimana sabda beliau, merenunginya, maka tentunya kita tidak akan menyerah untuk selalu memurojaah Al-Quran satu. Dan ketika kita sulit menghafalkan Al-Quran ya, kita akan tetap merasa mendapatkan kenikmatan ketika kita mengulang-ulang hafalan kita, karena sulit untuk dihafal. Karena setiap huruf yang kita ucapkan, maka Allah memberikan pahala yang luar biasa. Jadi pahala orang yang sedang menghafalkan Al-Quran itu luar biasa banyak. Misalkan dalam satu ayat saja kita ulang satu kali, itu sudah banyak. 2 kali, 3 kali, 4 kali, berapa banyak pahala yang bisa kita dapatkan nanti di akhirat. Nah, tinggal tergantung keimanan kita. Ya, sebagaimana kalau ahli dunia ya, kita hanya mikirnya dunia. Mungkin kalau ada orang yang mengatakan, nih saya baca, kamu baca satu ayat Al-Quran ini, alif lam mim aja deh, nanti tak kasih uang sebesar 3.000 ya, satu huruf 1.000, maka kita akan membaca alif lam mim dapat 3.000. Apakah cukup itu? Tidak. Tentunya kita akan mengulang-ulang terus, alif lam mim dapat lagi 6.000, alif lam mim dapat lagi 9.000 ya. Bahkan kita senang mengulang-ulang terus alif lam mim sehingga kita mendapatkan uang yang sangat banyak. Itu kalau kita berpikir dunia. Tapi memang Allah Subhanahu wa ta'ala menyimpan pahala kita, menjadikan pahala kita gaib, dan yang paling berperan adalah keimanan kita. Kalau kita iman kepada hari akhirat ya, maka tentunya kita akan bersemangat untuk itu ya. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita yang untuk bisa menghafalkan Al-Quran, yang mengulang-ulang terus Al-Quran, murojaah Al-Quran, semangat
untuk selalu membaca Al-Quran karena pahalanya luar biasa. Nah, kita jelaskan ya. Yang pertama, siapa sahabat yang meriwayatkan hadis ini? Nah, sahabat ini yaitu Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud yang bacaan Qur'annya itu salah satu yang direkomendasikan. Abdullah bin Mas'ud. Beliau wafat pada tahun 32 Hijriah. Seorang sahabat yang banyak dikenal. Ya, bukan sahabat yang tidak dikenal, tapi sahabat yang dikenal. Dan nanti untuk bagaimana sejarahnya beliau, ceritanya beliau, kisahnya beliau dalam keseharian hingga meninggal, nah, tadi di pembahasan tersendiri. Kemudian siapa imam ahli hadis yang mengeluarkan hadis ini? Ditulis di buku apa? Yang pertama ada Imam At-Tirmizi. Ya, beliau memiliki buku namanya Sunan At-Tirmizi. Kemudian ada juga Imam Al-Baihaqi yang madhabnya Syafi'i. Ini beliau punya buku yang berjudul Syu'abul Iman. Ya, itu ditulis di hadis nomor 1983. Hadis ini juga ditulis oleh Imam Nawawi dalam kitab beliau yaitu Riyadhus Shalihin. Kemudian apa hukumnya hadis ini? Kalau hadis ini sahih, maka kita boleh ambil, kita jadikan hujjah, dalil. Dalil itu adalah kita butuh bukti, ya. Kita mau beramal, kita butuh bukti. Ini benar nggak diajarkan Rasulullah? Ini benar nggak diajarkan Allah? Benar nggak Allah dan Rasulnya memerintahkan ini? Kita butuh bukti. Nah, bukti itu adalah dalil. Nah, gitu ya. Bukti adalah apa? Dalil. Nah, pertanyaannya, ini benar nggak diucapkan oleh Rasulullah? Nah, para ulama menjelaskan, contohnya Imam At-Tirmizi mengatakan hadis ini hasan, sahih, gharib. Artinya boleh dijadikan pegangan, wah benar ini Rasulullah yang mengatakan. Nah, kalau Rasulullah yang mengatakan, ya tentunya kita harus yakin, percaya bahwa memang seperti itu, ya. Kemudian Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani mengatakan hadis ini sahih, ya. Jadi benar ya, ini adalah memang disabdakan oleh Rasulullah SAW dan bukan, hadis ini bukan buatan dari orang. Kemudian apa yang dimaksud Rasulullah man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah? Ya, pertama kita pelajari man. Ya, man ini anak-anak dalam bahasa Arab dia memiliki 3 fungsi. Yang pertama adalah isim syarat, ya, yang menunjukkan syarat. Kemudian bisa jadi isim mausul, yaitu kata sambung. Begitu juga bisa isim istifham untuk menunjukkan pertanyaan. Nah, tentunya dalam kalimat ini yang dimaksud adalah isim syarat. Ya, bahasa kita barang siapa. Nah, kemudian kalimat qara'a harfan min kitabillah, ya, qara'a sudah jelas ya, yang membaca, yang ia membaca harfan, satu huruf min kitabillah, ya, maksudnya adalah satu huruf di Al-Quran, ya, apapun dalam Al-Quran dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas, ketika kita membaca Al-Quran maka kita mendapatkan keutamaan ini, yaitu satu hurufnya diberikan balasan, ya, dengan 10 kebaikan. Masya Allah, ya. Terus nanti Rasulullah akan menjelaskan di sini. Perhatikan sabda Rasulullah, la aqulu alif lam mim harfun. Ya. Nah, di zaman dulu anak-anak sekalian, bahwa ketika orang Arab itu menyebut huruf, itu kadang-kadang yang dimaksud bukan huruf hijaiyah, tapi yang dimaksud kata. Nah, misalkan qara'a. Nah, qara'a ini adalah harf, ya, huruf. Begitu juga kalimat, misalkan qara'a harfan min kitabillah. Nah, orang Arab dahulu ini menyebut ini adalah kata, gitu ya. Ini adalah kata, padahal ini kan kalimat. Nah, sehingga Rasulullah nggak ingin orang yang mendengarkan sabda beliau keliru memahami, sehingga beliau jelaskan. Jadi yang dimaksud bukan sebagaimana orang Arab mengatakan huruf, yaitu satu kata, tapi benar-benar huruf hijaiyah. Nah, kemudian la, ya, la di sini ada 13 fungsi, ya, ini kan ada man qara'a harfan min kitabillah falahu. Nah, la di sini kalau dalam bahasa Arab, ya, dia berfungsi sebagai harfu jar, maka dia memiliki 13 fungsi. Nah, yang dalam konteks kali
bermakna lil milki, artinya bagi dia, milik dia. Nah, bihi ya, ada kata di sini dia juga memiliki sekitar 11 fungsi ya, 11 fungsi. Ada lil ilsaq, isti'anah, sababiyah, ta'diyah, qasam dan seterusnya. Tapi dalam konteks di sini bihi ini adalah li sababiyah yang menunjukkan sebab. Nah, kemudian hasanah yang di sini maksudnya adalah pahala, yang satu kebaikan yang dengan sebab itu ditulis satu kebaikan dan ditulis apa? Satu pahala. Kemudian apa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal hasanatu bi asyri amsalha. Nah, maknanya adalah wa di sini ataf menyambungkan pada kalimat sebelumnya, dan kebaikan yang tadi disebutkan, satu kebaikan tadi itu tidak hanya dapat satu kebaikan, tapi ternyata oleh Allah Subhanahu wa taala dilipat gandakan jadi 10 kebaikan. Ya, ini disebutkan oleh Syekh Mulla Ali Qori, ini yang paling sedikit. Jadi bisa jadi Allah melipat gandakan lebih dari itu. Masya Allah ya, 10 kali lipat ini paling sedikit. Kalau kita mungkin bacaannya khusyuk, terus surat-suratnya memang surat yang luar biasa, surat yang disebutkan surat yang agung, misalkan Al-Fatihah, misalkan ayat kursi dan lain sebagainya, tentunya pahalanya lebih banyak lagi. Ya, ini menunjukkan kemurahan Allah Subhanahu wa taala dan kasih sayang Allah kepada kita, supaya kita bisa ngumpulin pahala yang banyak untuk persiapan nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Allah berfirman, anak-anak sekalian, di surat Al-An'am ayat 160, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha. Barang siapa yang datang dia melakukan satu saja kebaikan, maka ia mendapatkan pahala 10 kebaikan. Satu kebaikan saja dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 10 kebaikan, dilipat gandakan. Namun ketika orang itu melakukan keburukan, perhatikan, wa man jaa bisayyi'ah, dan barang siapa yang datang dengan satu keburukan, fala yujza illa mithlaha, maka ia enggak dibalas kecuali semisal dengan keburukan itu. Wa hum la yudlamun, dan Allah tidak mendolimi orang-orang yang melakukan keburukan tersebut. Sama, salah satu melakukan kesalahan satu, maka dibalas satu kesalahan, dan itu setimpal. Ya, ini luar biasa. Ya, misalkan contohnya kita ini ya, kita dipukul orang dengan kekuatan mungkin satu lah, anggaplah 1 sampai 9, kita dipukul dengan kekuatan 1. Ketika kita membalas, ya kan, kadang-kadang kekuatan berlipat-lipat, bisa jadi 3, bisa jadi 4, karena saking marahnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala ya bukan membalas, tapi memang memberikan balasan dengan keadilan Allah. Allah itu Maha Adil. Ya, tidak mungkin orang yang melakukan kesalahan dibiarkan saja, pasti dihukum dan pasti setimpal. Ya, kalau misalkan memukul dengan kekuatan 1, maka ia akan dipukul juga dengan kekuatan 1. Gambarannya gitu ya. Intinya setimpal dengan kesalahan yang ia lakukan. Allah, ini kemurahan hati, kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Kemudian bagaimana firman Allah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la aqulu alif lam harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Nah, ini yang tadi kita sebutkan ya. Masya Allah. Jadi kalau kita membaca alif lam mim, maka pahala kita dilipat gandakan menjadi 30. Masya Allah. Lalu bagaimana kalau kita membaca banyak, ya kan, Al-Fatihah, kemudian surat-surat yang lain yang mengandung keutamaan, maka tentunya kita akan dilipat gandakan lebih dari itu. Nah, ini motivasi kita ya, bahwa sering-seringlah untuk memurajaah Al-Quran, sering-seringlah untuk menghafal Al-Quran, dan yakinlah bahwa ketika kita mengulang-ulang hafalan Al-Quran, Allah memberikan pahala bagi kita berlipat-lipat ganda. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.